Katekismus Westminster 1647. Pertanyaan ke-33. Apakah perjanjian anugerah selalu diselenggarakan dengan cara yang sama? Jawabannya, perjanjian anugerah tidak selalu diselenggarakan dengan cara yang sama. Cara penyelenggaraannya pada masa perjanjian lama berbeda dengan cara pada masa perjanjian baru. Hal tersebut dapat kita baca dari 2 Korintus 3 ayat 6-9. Mari kita membaca ayat tersebut supaya kita dapat mengerti apa yang dimaksudkan pada jawaban tersebut. Dari 2 Korintus 3 ayat 6-9. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya, jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Dari ayat-ayat tersebut kita mendapatkan pengajaran bahwa Allah menyatakan perjanjian anugerah berdasarkan pada firman Tuhan yang dinyatakannya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan Allah karena memang melalui firman Tuhan kita akan mengerti, mengenal Tuhan yang sesungguhnya, dan melaluinya kita bisa mendapatkan perjumpaan dengan Dia dan menerima kasih, belas kasihan, pengampunan, dan tentunya keselamatan. Namun kita harus menyadari juga ada satu kisah di mana manusia beroleh keselamatan dengan sungguh-sungguh dinyatakan oleh Allah tanpa mereka sendiri mendapatkan firman yang tertulis, tetapi ia dengan sungguh-sungguh menyatakan kasih karunia-Nya. Dalam kisah Habel, Henokh, dan Nuh, kita mengetahui bahwa ketiga tokoh di dalam Alkitab tersebut memiliki kisah-kisah yang menyatakan kasih karunia Allah. Habel diterima persembahannya, Henokh bergaul, berjalan karib bersama dengan Allah 300 tahun, dan Nuh di tengah-tengah bangsa dan umat manusia yang melawan Tuhan, ia diperkenan oleh Tuhan Allah untuk meneruskan keberadaan umat manusia di bumi ini. Dari tiga tokoh tersebut kita mengetahui kasih karunia Allah di dalam perjanjian lama sungguh-sungguh dinyatakan. Namun mereka memang belum mengenal anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus di dalam konteks kehidupan mereka sendiri. Bagaimana dengan Abraham, Musa, Daud? Mereka masing-masing mendapatkan firman Tuhan dan secara langsung mereka mendengarkan Tuhan berbicara dan berfirman kepada mereka. Dan pada momen-momen mereka berjumpa dengan Tuhan, seluruhnya atas inisiatif Allah sendiri. Sehingga sungguh-sungguh mereka dapat kasih karunia karena Tuhan yang menyediakan dan mengaruniakannya. Kalau kita perbandingkan dengan kitab-kitab dalam perjanjian baru, kita makin menyadari bahwa sungguh kasih karunia Allah lah yang membuat seseorang itu percaya, menerima keselamatan, menikmati pengampunan, dan menjadi ahli waris dari kerajaan Allah. Perjanjian anugerah ini bukan hanya ada di dalam penyataan perjanjian lama dan juga ada dalam perjanjian baru.
dalam satu kesatuan secara berkelanjutan dan terus-menerus dinyatakan Tuhan sampai sekarang. Kiranya dengan pengertian dan pengajaran dari pertanyaan ke-33 ini, kita semakin dimantapkan imannya, diperteguh keyakinan kita untuk tetap bersyukur karena Tuhan punya cara yang ajaib dan dinamis untuk menyatakan perjanjian anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.